Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku punya pertanyaan singkat. Pernah nggak sih kepikiran, gimana jadinya kalau negara tetangga kita, yang biasanya dianggap sahabat, tiba-tiba berubah jadi musuh dalam arena perdagangan? Nah, itulah kisah seru yang bakal kita kupas tuntas di sini. Kita bakal ngobrolin tentang keputusan kontroversial Presiden Donald Trump yang baru saja menerapkan tarif impor baru terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Bayangkan, tepat pada tanggal 1 Februari 2025, Trump mengguncang panggung ekonomi global dengan menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif impor sebesar 25% untuk barang-barang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, sementara China mendapat kenaikan tarif 10%. Gila kan? Di balik angka-angka itu, tersimpan alasan dan perhitungan politik yang enggak main-main. Menurut Trump, tarif tinggi ini adalah langkah yang perlu diambil untuk melindungi warga Amerika dari defisit perdagangan yang membengkak, serta isu-isu masuknya produk ilegal, termasuk sumber fentanyl yang katanya banyak berasal dari Kanada. Tapi tunggu dulu, apakah keputusan tersebut benar-benar akan menyelamatkan ekonomi Amerika, atau justru sebaliknya malah membakar rumah sendiri? Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas bagaimana tarif impor tersebut bukan hanya mengguncang hubungan ekonomi dengan negara-negara terdekat, tapi juga membawa dampak yang sangat nyata bagi rakyat Amerika sendiri. Bahkan Presiden Trump sendiri pernah bilang, "This is a choice that will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people." Nah, pernyataan ini bakalan kita telusuri lebih dalam. Kenapa sih ada kekhawatiran kalau tarif yang diberlakukan bisa membuat pabrik-pabrik perakitan mobil di Amerika terancam tutup, atau harga bahan makanan di pasar malah jadi meroket? Nggak cuman itu, kita juga bakal lihat bagaimana reaksi dari pihak Kanada, Meksiko, dan China. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, langsung merespon dengan langkah tegas, mengumumkan tarif balasan sebesar 25% untuk barang-barang Amerika senilai 155 miliar dolar Kanada. Bikin heboh kan? Sementara itu, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, pun nggak mau kalah dengan mengumumkan berbagai langkah balasan, meski detailnya masih dirahasiakan. Lalu China, lewat pernyataan resmi, mengecam keras kebijakan tarif baru ini dan bahkan berencana mengajukan keluhan ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Bayangkan kalau ketiga negara ini benar-benar menutup kerjasama dagang, dampaknya bisa jadi sangat luas dan merembet ke berbagai sektor. Di balik drama politik dan ekonomi yang serba cepat ini, ada juga pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan proteksionisme seperti ini benar-benar efektif dalam jangka panjang? Banyak ekonom mengingatkan bahwa meskipun tarif tinggi ini ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri, kenyataannya bisa jadi justru menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Laporan dari beberapa pakar mengungkapkan bahwa PDB Amerika Serikat bisa menyusut signifikan, dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar dolar. Bahkan, menurut The Wall Street Journal, kebijakan ini bisa menghancurkan pusat kekuatan ekonomi Amerika Utara, karena harga produk yang diimpor akan naik drastis dan mengakibatkan inflasi yang merugikan konsumen. Saat Trump menyebutkan alasan terkait defisit perdagangan dan isu fentanyl, pastinya ada argumen yang saling bertolak belakang dari para ahli. Misalnya, Mary Lovely dari Peterson Institute for International Economics menyebut kebijakan ini sebagai resep untuk memperlambat ekonomi dan meningkatkan inflasi. Ucapan ini benar-benar memancing banyak pertanyaan, apalagi jika kita lihat dari sudut pandang konsumen yang harus menanggung beban kenaikan harga barang sehari-hari. Kita pun jadi bertanya-tanya, apakah langkah Trump yang disebut-sebut melindungi rakyatnya justru malah menjerumuskan mereka ke dalam perang dagang yang bisa berujung pada krisis ekonomi yang lebih dalam? Lebih seru lagi, mari kita lihat bagaimana reaksi pasar global. Dalam beberapa jam setelah tarif diterapkan, saham-saham perusahaan manufaktur Amerika menunjukkan penurunan yang signifikan.
Sementara para investor global pun tampak was-was dengan ketidakpastian yang melanda. Dari pasar saham hingga perdagangan komoditas, semua merasakan dampak kebijakan ini. Kita jadi harus mikir, apakah tarif sebesar 25% pada produk dari Kanada dan Meksiko ini justru akan membuat konsumen Amerika menunda pembelian, mengakibatkan penurunan ekspor, dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi global? Selain itu, reaksi dari negara-negara yang terdampak pun penuh dengan emosi. Perdana Menteri Trudeau sempat menyatakan bahwa ini bukan hanya soal tarif, tapi soal kepercayaan dan persahabatan antar negara. Komentar seperti ini tentunya memancing kita untuk bertanya, seberapa jauh konflik dagang ini akan meluas? Apakah bisa jadi dalam waktu dekat kita akan melihat eskalasi lebih lanjut yang membuat hubungan antar negara di kawasan Amerika Utara dan Asia semakin renggang? Kita juga nggak boleh lupa soal dampak terhadap industri otomotif. Banyak pabrik perakitan mobil di Amerika yang jadi was-was soal kemungkinan penutupan karena ketergantungan pada komponen impor dari Kanada dan Meksiko. Jika pabrik-pabrik ini harus beroperasi dengan biaya produksi yang melonjak akibat tarif tinggi, maka dampaknya tentu akan dirasakan oleh konsumen dalam bentuk harga mobil yang semakin mahal. Hal ini pun berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memicu spiral inflasi yang sulit dihentikan. Di sini, kita jadi harus mikir, apakah pengorbanan di sektor otomotif dan manufaktur ini sebanding dengan apa yang Trump klaim sebagai perlindungan bagi pekerja Amerika. Dari sisi Meksiko, walaupun tarif yang mereka tetapkan sebagai langkah balasan masih lebih kecil, yakni antara 5% hingga 20%, dampak terhadap produk-produk seperti daging babi, keju, dan hasil pertanian bisa jadi sangat signifikan. Industri otomotif Meksiko yang juga memiliki ikatan erat dengan pasar Amerika pun turut merasakan gejolak ini. Semakin ketatnya persaingan perdagangan antar negara, semakin besar pula kemungkinan adanya penyesuaian strategi yang radikal dari masing-masing pihak. Bukankah ini menandakan bahwa perang dagang ini bisa jadi adalah pertempuran tanpa pemenang, di mana setiap langkah balasan hanya akan memicu reaksi yang semakin tidak terduga? Ngomong-ngomong soal reaksi, mari kita bahas bagaimana China merespon kebijakan ini. Pemerintah China mengecam tarif baru Amerika sebagai pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional. Meski detail langkah balasan China masih samar, yang jelas mereka sudah menyuarakan niat untuk mengajukan keluhan ke WTO. Langkah ini bukan hanya simbolis, tapi juga bisa jadi awal dari serangkaian tindakan yang lebih tegas. Dengan posisi ekonomi global yang sangat bergantung pada China, kita pun harus siap dengan kemungkinan adanya pergeseran besar dalam hubungan perdagangan internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah tekanan dari China ini akan mampu memaksa Amerika untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tarifnya? Kita di sini nggak cuma mendengarkan opini satu pihak, tapi mencoba memahami gambaran besar yang terbentang di meja perdagangan global. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin dunia, seperti tarif impor oleh Trump, memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar angka di kertas. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari harga bahan makanan yang naik, PHK di sektor industri, hingga ketidakstabilan ekonomi yang bisa menyentuh setiap lapisan masyarakat. Di balik setiap kebijakan, tersimpan cerita tentang ambisi, perjuangan, dan juga risiko yang harus ditanggung bersama. Nah, sahabat satu tingkat, setelah mendengar semua fakta dan opini tersebut, apa pendapat kalian? Apakah tarif impor yang diberlakukan Trump ini benar-benar akan membawa keuntungan jangka panjang bagi Amerika? Atau malah justru menghancurkan fondasi ekonomi negara ini? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.